Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Na'am ummahat. Eh, kita akan masuk daras baru ya. Daras baru. Iya, Ustaz. Daras 13. 12, Ustaz. Na'am 12. Na'am. Jadi di daras 12 Al-Thani Asyara. Daras 12 ini sebetulnya masih di pembahasan fi'il mudhari. Bahkan daras Al-Thalith Asyara, Al-Thalitha Asyara, daras 13 ini adalah bab terakhir kita murojaah tentang bab mudhari. Jadi kita sekarang fokus kepada fi'il mudhari. Na'am. Jadi al-mudhari kemarin kita bahas menjadi berapa ummahat? 3. 1. الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي لم يتصل بآخره شيء. Na'am. Baik, sebentar. Na'am, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Di sini tasrifnya kita ambil satu seperti yadhhabu ya. Tanda rafa'nya dengan apa ummahat? Dhammah. Dengan al-dhammah. Kalau nasabnya الفتحة. al-fathah. Na'am. Kalau jazmnya سكون. as-sukun. Yang kedua, selain alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un adalah الأفعال al-af'al al-khamsah. Sebetulnya al-af'al al-khamsah ini adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif waw iya. Kebetulan yang alifnya belum akan dimunculkan oleh pengarang. Jadi kita hanya memiliki yadhhabuna atau tadhhabuna dan tadhhabina. Di sini dia memiliki tanda rafa'nya dengan Thubutun nun. thubutun nun. Tanda nasabnya dengan Hafun nun. hadfun nun. Tanda jazmnya dengan حذف hadfun nun juga. Kemudian yang terakhir adalah المتصل بالنون نسوة. binuni an-niswah, yang bersambung dengan nun niswah. Dan ini hukumnya mu'rab atau mabni ummahat? مبني. Mabni. Hukumnya mabni ala Sukun. mabniun ala sukun. Baik. Ini dia. Ini hukum fi'il mudhari. Sekarang kita akan mencari fa'ilnya. Yadhhabu. Tadhhabu hiya. Hum yadhhabuna. Antunna. Ahunna yadhhabna. Anta tadhhabu. Anti tadhhabina. Antum tadhhabuna. Antunna tadhhabna. Ana adhhabu. Nahnu nadhhabu. Naam. Untuk yadhhabu ummahat, yadhhabu fa'ilnya mana? ضمير Domir mustatir huwa. Domir mustatir takdiru wa. Tadhhabu hiya fa'ilnya Mustatir takdiruhu domir hiya. mustatir takdiru hiya. Naam. Kalau yadhhabuna Al-waw al-waw yadhhabna nun. an-nun tadhhabu Domir mustatir. tadhhabu anta domir mustatir takdiruhu anta. Kalau tadhhabina الياء. al-ya tadhhabuna Al-waw al-waw tadhhabna النون. nun. an-nun adhhabu ضمير
Takdir Mustatir Ana nadhhabu Dhamir mustatir nahnu. takdiruhu nahnu. Sahih. Seperti itu. Jadi ada yang dhamir mustatir hanya 5 ya. Dan kelima-limanya itu adalah alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Taib. Sampai pembahasan ini Ummahat, apakah ada pertanyaan? Pembahasan terkait fi'il mudhari. Jelas Ummahat? Alhamdulillah, insyaallah jelas Ustaz. Jelas, insyaallah, Jelas. Ustaz. Nah, ini pembahasan ini sampai daras ke-13. Kemudian di daras 12 sendiri selain fi'il mudhari pembahasan tentang inna dan anna. Ustaz, inna dan anna artinya apa sesungguhnya? Keduanya untuk at-taukid, menguatkan, menegaskan kalimat ya. Taukid. Lantas apa perbedaannya? Sebetulnya ada banyak perbedaan ya. Tapi di sini ana ingin menjelaskan perbedaan yang simpel. Salah satu perbedaan inna dan anna, kalau inna fi awalil jumlah au ba'da qala. Kalau anna fi wasatil jumlah. Jadi inna itu mesti di awal jumlah. Jadi kalau kita mendapati seperti ini, ini pasti inna zaidan qaimun. Atau setelah qala, misal qultu inna zaidan qaimun. Ini memakai in. Kalau anna Ustaz di tengah. Seperti ana bilang, sami'tu anna zaidan qaimun. Ustaz, jadi seluruh atau in anna ini terletak seluruh apa ya? Setelah fiil seluruhnya kecuali qala. Kalau sami'a pasti anna. Seperti itu Ummahat. Jadi inna itu di awal atau terletak setelah qala. Kalau anna terletak di tengah setelah fiil apapun itu selain qala. Jelas Ummahat? Jelas, Ustaz. Ya, Ustaz. Jelas? Jelas Ustaz. Ummahat? Baik. Jelas. Sekarang nama-nama hari. Yaumul ahadi. Yaumul itsnaini. Yaumus thulasa. Yaumul arbi'a. Yaumul khamis. Yaumul jumu'ah. Yaumus sabti. Ini nama-nama hari, memperkenalkan saja. Beres-beres. Ini dia pembahasan daras 12 dan 13. Tapi ana ingin membahas justru daras yang 14-nya juga. Daras 14. Dan inilah yang lumayan seru. Ar-rabi'a asyara. Daras ke-14. Daras ke-14 ini membahas tentang yang namanya fi'lul amri. Ustaz, apa itu fi'lul amri atau fi'il amr? Al-fi'lu dibagi menjadi 3. Al-madhi, al-mudhari' dan al-amr. Taib. Al-madhi misal dhahaba. Yadhhabu mudhari'nya. Dhahaba telah pergi. Yadhhabu sedang atau akan pergi. Kalau amr, pergilah.
yaitu bentuknya idhab contohnya. Idhab. Nah, seperti itu. Ustaz, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengambil bentuk fi'il amr ini? Idhab, udhub, idhib atau bagaimana Ustaz? Maka yang namanya fi'lul amri dialah bintul mudhari'. Anak perempuannya mudhari'. Jadi kita fokus kepada fi'il mudhari'. Naam. Baik. Yang kita miliki fa'ala, fa'ila, fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Ini fi'il madhi. Maka kemungkinannya ada fa'ala, yaf'ulu, ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Kemudian kita memiliki fa'ila, yaf'alu. Ini yang disebutkan mu'allif. Yang dulu kita pernah pelajari. Fa'ula, yaf'ulu. Sebetulnya ini yang belum disebutkan kalau nggak salah ya. Yang ini nggak disebutkan oleh mu'allif dulu. Jadi kita memiliki 4 bentuk fi'il. Contoh Ustaz. Fa'ala yaf'ulu. Nasara yansu. Kok nasara? Nasara yansuru. Sebentar Umar. Nasara yansuru. Kemudian fa'ala yaf'alu. Fataha yaftahu. Kemudian fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Kalau fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Ustaz, kenapa di sini kita bilang fi'il amr itu adalah bintul mudhari? Naam, karena fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Bagaimana cara mengambilnya? Perhatikan yang ini Umhat. Al-mudhari', fi'il amr itu adalah al-mudhari' al-majzum ba'da hadfi harfil mudhara'ah. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang fi'il amr itu adalah fi'il mudhari yang majzum setelah kita menghapus huruf mudhara'ah. Pertama Ustaz, kita hadirkan fi'il mudhari yang majzum. Dengan tandanya, naam dengan tandanya. Bisa tandanya itu dengan sukun, alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Bisa karena hadfun nun ketika al-af'al al-khamsah. Di tiga kemungkinan ya fi'il mudhari itu. Tanda majzumnya. Dengan apa? Dengan as-sukun, dengan hadfun nun, atau dia juga mabni ala sukun. Ini yang bersama dengan nun niswah. 3 kemungkinan. Pegang itu. Kemudian, tetapi kita mesti menghapus ba'da setelah menghapus harfil mudharah. Harful mudharah itu apa Ustaz? Huruf mudharah itu adalah hamzah, nun, ya, dan ta. Huruf-huruf yang pasti ada di awal fi'il mudhari. Seperti apa? Adhabu, nadhabu, yadhabu, yadhabuna, sampai seterusnya. Tadhabu, tadhabina. Maka huruf-huruf ini adalah huruf mudhara'ah. Taib. Kita contohkan.
Taib, ummahat, kita ambil masing-masing dari fi'il mudhari itu, kita ambil contoh saja dulu satu ya. Dari misal dari ya'lam. Kita ambil ya'lam ini dalam keadaan jazm. Lam ya'lam. Taib. Kita memiliki ya'lam. Adapun lam ini salah satu kata yang menjazmkan. Ana masukkan supaya tidak bingung. Lam ya'lam, seperti itu. Jadi kita ambil ya'lamnya saja. Kemudian kita hapus huruf mudhara'ahnya di sini ya. Maka yang tersisa adalah a'lam, a'lam. Tapi orang Arab tidak bilang a'lam. Tidak bilang a'lam, na'am. Bagaimana dong? Mereka menambahkan hamzah yang disebut hamzatul wasl atau aliful wasli. Dua-duanya namanya boleh-boleh. Bisa kita bilang hamzatul wasli atau aliful wasli. Untuk apa? Agar kita tidak memulai huruf dengan huruf yang sukun. Harokatnya bagaimana? Harokatnya semuanya kasroh. Semuanya kasroh. Kecuali pada bab yaf'ulu. Maka harokatnya dhammah. Taib. Kita dari bawah. Yajlis kalau majzum jadi bagaimana ummahat? Idris. Lam yajlis. Sahih, Majelis. lam yajlis. Kemudian kita hapus huruf mudhara'ahnya menjadi Majelis. ajlis. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasl dan harokatnya semuanya kasrah. Maka hasilnya ijlis. Ijlis. Naam. Kalau yaftah berarti lam yaftah. Kemudian dihapus huruf mudhara'ahnya menjadi aftah. Aftah. Kita tambahkan hamzatul wasl menjadi Iftah. kecuali wazan yaf'ulu. Maka kita hadirkan lam yansur. Maka kita hapus huruf mudhara'ahnya menjadi ansur. Kemudian kita tambahkan hamzatul wasl, harokatnya harus Dhammah. mereka menjadi Unsur. unsur. Jadi ini dia masing-masing fi'il amr dari babnya. Taib. Ustaz, kita kan fi'il amr itu Ustaz, tasrifnya itu untuk dhamir mukhatab saja. Naam. Maka untuk dhamir mukhatab kita bisa bilang anta, lam tadhhab, misal. Untuk anta bisa untuk anti menjadi tadhabina, kalau masuk lam menjadi lam Tadhabi. tadhabi dengan cara menghapus nun. Kemudian kalau tadhabuna menjadi lam Tadhabu. lam tadhabu. Naam. Kalau antunna tadhabna menjadi lam Benar. lam tadhabna, kan mabni ala sukun. Maka kita hapus huruf mudhara'ahnya, yang tersisa azhab, azhabi, azhabu. Kemudian azhabna. Maka kita tambahkan hamzatul wasl, harokatnya kasrah semua kecuali yaf'ulu. Idhab, idhabi, idhabu, idhabna. Untuk anta, nah di sini ya. Ini untuk anta, ini untuk anti, ini untuk antum, ini untuk
Antunna. Taib. Sekarang Ummahat, lam tadhhab. Dia majzum, tanda majzumnya dengan apa? Sukun. 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 Lam tadhhabi Dengan hadfi nun. dengan Hadfun hadfun Nun. Hatfunun. majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun. Tadhhabu Hasbun. nun. hadfun nun. Tadhhabna Mabniya. Sukun. mabni ala Al-Fatih. ala sukun. Mabni al-sukun. Nah, Ummahat, yang asalnya tadinya majzumun wa alamatu jazmi sukun, majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun, atau mabni ala sukun, hukum fi'il mudhari'nya kita bilang semuanya mabni. Mabni. Ini mabni. Mabni ala apa, Ustaz? Kita ambil hukum ini. Mabniun ala sukun, mabniun ala mabniun ala hadfin nun, mabniun ala hadfin nun, mabniun ala sukun. Kalau itu tidak berubah. Jelas sampai sini, Ummahat? Jelas, Ustaz. Kalau Ustaz. Baik. Paham tuh. Baik. Selanjutnya kita ambil fa'ilnya. Lam tadhhab, fa'ilnya apa? Tadhhab. Mustatir ya Ustaz. Dhamir Dhamir mustatir. Mustatir takdiruhu. Anta. Tadhhab. Kalau Tadhhab. tadhhabi, fa'ilnya mana? Al-ya. Al-ya. Kalau tadhhabu, fa'ilnya? Al-waw. Al-waw. Tadhhabna, fa'ilnya? Nun. An-nun. Nun. Maka hukum tersebut sama dengan fi'il amr. Kita bilang wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu Anta. anta. Ini untuk idhab. Kalau idhabi, al-ya'u Al-ya'u. dhamir mabni Mabni. fi mahalli raf'in Fa'il. fa'il. Idhabu, fa'ilnya adalah Al-waw. al-wawu Domirun. dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Idhabna, fa'ilnya Nun. an-nun dhamir mabni fi mahalli raf'in fa'il. Jelas sampai sini, Ummahat? Jelas, Ustaz. Kalau jelas ya Ustaz. Jadi alangkah langkah baiknya kita betul-betul memahami fi'il mudhari terlebih dahulu, maka fi'il amr akan terasa mudah juga. Nah, itulah fi'il amr bintul mudhari. Satu lagi sekarang. Pembahasan hamzatul wasal atau aliful wasal. Karakteristiknya Ummahat ya. Tadharu fil bad'i. Dia nampak di awal. Nampaknya ini khattan, lafwan wa khattan. Dan khattan. Dilafazkan, diucapkan, dan khattan ditulis. Lafaz kan, khattan ditulis. Kapan ini? Di awal. Bad'i itu di awal. Atau fil bidayah. Biar lebih mudah. Al-bidayah. Kemudian apa dong Ustaz bedanya?
tasqutu fi inda darji. Bahasanya biasanya. Darji, maksud darji di sini ketika digabungkan ya. Ketika digabungkan dengan yang lain, kita bisa bilang fil darji atau indal atau fil wasati. Ketika berada di tengah, berarti didahului oleh kata yang lain. Nah, cuman dia itu gugur taskut dalam hal apa? Taskutnya ini dalam hal lafwan. Taskutnya itu dalam hal lafwan. Kalau khotnya tetap ditulis. Contoh Ustaz. Maka kalau kita memiliki kata seperti ini di awal dia diucapkan i'lam dan ditulis. Tetapi kalau didahului oleh waw misal, ini alif atau hamzatul wasl, ain dan ain lam mim. Maka kita bilang bukan wa i'lam, Wa'lam. tetapi wa'lam. Kenapa? Alif ini berada di tengah. Ketika digabung dengan yang lain, maka dia gugur dalam segi lafaz, dalam segi pelafalan saja. Kalau khot dalam segi tulisan tetap ditulis. Itu dia karakteristik hamzatul wasli atau aliful wasli. Cukup Ummahat? Jelas? Insya Allah ya Ustaz. Baik. Naam. Baik. Naam, ini dia. Halaman berapa Ummahat ya? Dars 13. Dars 12 tadi itu ya? Kayaknya sekitar 80-an deh. 84 Ustaz, 84 kalau nggak salah. Ya Allah. Delapan empat. Nah, ini dia. Taib, di sini kita sudah beberapa kali membahas i'rabnya. Silahkan Ummahat baca saja ya. Hiwarnya itu yang wajib. Taib, ala kulli hal, baca hiwarnya. Karena terlalu banyak, kasihan ya. Baca hiwar daras 12, 13, dan 14. Hiwarnya saja. Nah, hiwarnya saja. Latihannya kita akan isi bareng-bareng. Nah, Ummahat ada pertanyaan? Silahkan sebelum Ana tutup. Ternyata sebentar ya. Tidak sampai setengah jam. Nah, ada pertanyaan Ummahat? Ustadz mau nanya, Boleh? yang hamzah wasol itu dia alif aja atau ada lambang hamzahnya itu ya Ustadz, kayak Tadi hamzah yang anta itu. pertanyaan bagus. Ini hamzah. Ini alif. Kalau hamzatul wasal yang mana atau aliful wasal? Bentuknya seperti alif ini. Bentuknya seperti alif. Tidak ada bentuk seperti ini. Tidak ada. Bentuknya seperti alif. Maka, taib. Anak kenapa bilang hamzatul wasal dan aliful wasal? Karena dua-duanya ada yang mengatakan demikian. Taib. Ummahat, kalau hamzah mungkin berharokat tidak? Berharokat. A, I, U itu hamzah. Kalau alif mungkin berharokat tidak? Tidak. Taib. Tetapi ini dia hamzatul wasal atau aliful wasal. Dia berharokat dan kadang-kadang tidak dibaca sama sekali, tidak berharokat. Wa'lam. Naam, jadi i'lam, unsur, iftah, misal, kemudian ijlis, memakai hamzatul wasal, naam.
tetapi jangan memakai bentuk seperti ini. Ini salah. Jelas Ummahat? Ya Ustadz. Baik, Insyaallah. na'am. Ada lagi pertanyaannya, silahkan. Ada. Baik. Kalau cukup, ana rasa cukupkan Ummahat ya, syukran jazilan. Silahkan materinya fahami dengan baik. Baik, kita cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka